Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Salam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Tentunya selamat sore buat Tribuners dimanapun Anda berada. Tak henti-hentinya saya mendoakan semoga Tribuners dimanapun Anda berada dalam keadaan sehat, bahagia, serta semangat. Terlebih lagi untuk menyaksikan program pada sore hari ini. Tentu saja senang sekali rasanya saya Fiorena Jiretno dapat menjumpai Anda dalam program spesial sore ini, yaitu podcast series yang telah diusung oleh Tribun Timur dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kota Makassar yang ke-415 tahun, di mana nantinya program ini akan mengundang dan juga berbincang bersama kepala wilayah kecamatan-kecamatan yang ada di Kota Makassar terkait hal-hal yang menjadi kebanggaan serta inspirasi dari kecamatan yang ada di Kota Makassar dalam 1 tahun terakhir juga ke depannya. Nah, tentunya pada series ke-15 ini sudah hadir bersama Vio, satu narasumber yang sangat keren tentunya, yaitu camat dari Kecamatan Rapocini, yaitu ada Bapak Syahrudin Esos, Magister Administrasi Pembangunan. Dan tentunya tema kita pada sore hari ini yaitu membahas tentang lorong wisata dan juga pelayanan warga di Kecamatan Rapocini. Untuk itu langsung saja kita sapa narasumber kita pada sore hari ini. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah baik. Baik ya, tentunya harus semangat pada sore hari ini, Pak. Siap. Oke, Pak, biasanya mungkin di lingkungan masyarakat disapa dengan sapaan apa nih, Pak? Akrabnya? Kalau saya paling akrab ini panggil Pak Alu. Oke, Pak Alu. Jadi, Vio boleh panggil Pak Alu Siap. hari ini, Pak? Iya. Oke, siap, Pak Iya. Alu. Pak, mungkin aktivitas belakangan ini lagi disibuki dengan kesibukan apa saja nih, Pak? Mungkin bisa diceritakan dulu nih. Oh iya, terima kasih Oke, Pak. teman-teman pemirsa podcast Tribun Timur. Jadi hari-hari terakhir ini kami memang dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun Kota, Ya. kita sibukkan dengan beberapa kegiatan yang tentunya mengarah kepada kegiatan-kegiatan kewilayahan. Satu diantaranya adalah pelaksanaan lomba lorong wisata. Ya. Jadi pas kemarin itu di Rapocini kami di 11 kelurahan itu mengikutkan lomba untuk UMKM yang ada di lorong. Ya. Ya. Jadi 11 kelurahan itu kemarin bersaing untuk pelaksanaan lomba UMKM yang mana hasilnya ya cukup mengembirakan juga. Ternyata dengan lomba yang dilaksanakan kemarin itu saya sendiri camat, saya baru tahu bahwa kalau ada produk-produk lorong, Ya. produk-produk lorong yang ada di kelurahan itu yang sudah mendunia, sudah sampai ke luar negeri. Satu diantaranya adalah Bandeng Presto. Bandeng Presto ya, Pak? Iya. Oke. Rupanya menurut pengakuan dari ownernya, kita sudah dipesan sampai ke luar negeri, Pak, sampai ke Malaysia, sampai ke Asia, pokoknya di Asia Tenggara, dan itu luar biasa. Sampai kita bertanya, kalau sebulan itu omsetnya kira-kira berapa, itu dia sampai menyebut omsetnya sampai 10 jutaan. Oke. Padahal ini home industry. Nah, ini yang jadinya bisa kita angkat ke tingkat kota, pembinaan-pembinaan yang tentunya secara rutin oleh masing-masing SKPD. Ya, betul. Karena ini sudah menjadi bukti bahwa ada warga kita yang mampu. Berhasil, Belum lagi di tempat lain yang seperti di Kelurahan Bontomakio itu ada juga yang kuliner yang juga sudah keliling terkenal Indonesia, gitu ya? terkenal. Kita sampai bertanya, ini pasarnya kayak apa? Iya, betul, Pak. Rupanya sudah bermain di digitalisasi, marketplace-nya juga sudah bagus, Oke. melalui online dan sebagainya. Dan inilah yang sebenarnya yang mau digali oleh Pak Wali. Betul. Dengan program Makassar program lorong wisata ini. Karena banyak potensi-potensi warga yang selama ini tidak diketahui oleh pemerintah kita. Ya. Dan untuk itu melalui kesempatan kemarin kita bersyukur banyak yang bisa, dan rencananya kita akan menampilkan semua produk-produk itu nanti tentunya dengan kemasan yang lebih bagus pada saat
Rakernis Apeksi. Oke. Rencananya kan kita Rakernis Apeksi nanti di tanggal 9 Juli bertepatan dengan Hari Ulang Tahun Kota. Kita akan kedatangan tamu wali kota seluruh Indonesia dan tentunya dengan teman-temannya. Ya, pastinya itu kita harapkan nanti akan membawa berkah bagi teman-teman UMKM. Karena biasanya kalau kita yang keluar, yang kita laksanakan di luar, terus pemerintah Kota Makassar, lumayan juga belanjanya ibu-ibu yang membeli hasil produknya daerah lain. Mudah-mudahan apa yang terjadi nanti besok ini seperti itu nanti, sehingga ada transaksi-transaksi yang bisa membuat warga kita lebih baik daripada saat ini. Oke. Gitu. Jadi kesibukannya bisa dikatakan mungkin mengurusi lorong-lorong wisata yang ada nih. Ya, Pak. satu di antaranya. Tugas utama ya Pak. Di mana kemudian ada info baru, kemudian ada produk-produk yang sudah terkenal ini hingga ke mancanegara bahkan ya Pak. Oke Pak. Pak mungkin terkait lorong-lorong wisata yang sudah disebutkan dan juga produk-produk yang berhasil dikeluarkan nih. Pak, tentunya menjadi pertanyaan bagi Tribuners, bagaimana sih atau juga kondisi dari kondisi geografis atau juga profil singkat yang bisa disampaikan oleh Bapak terkait Kecamatan Rapoci ini Pak. Silakan. Jadi untuk Kecamatan Rapoci ini kita itu terdiri dari 11 kelurahan. Oke, 11 kelurahan ya Pak. Ada Kelurahan Balaparang, terus Kelurahan Gunung Sari, Bontomakio, kemudian Mapala, Minasaupa, kemudian ada Kelurahan Tidung, ada lagi Kelurahan Karundeng. Ya, jadi ada 11 kelurahan yang kami kepalai. Kemudian luas wilayah Rapoci ini itu kurang lebih 9,3 km persegi sangkar. Nah, penduduknya kurang lebih 150 juta jiwa. Dan ini adalah potensi yang besar bagi Rapoci ini, di mana warganya yang banyak dan tentunya dengan masing-masing dia kita punya ini komunitas. RW-nya kalau RW itu sekitar 700, 107, dan RW kita itu kurang lebih 500, sehingga banyak hal-hal yang tentunya muncul di wilayah ini yang tentunya kita harus senantiasa mengantisipasi dan mendengarkan apa yang menjadi keluhan masyarakat. Lorong wisata inilah yang menjadi salah satu solusi oleh Bapak Wali Kota. Dan tentunya peran-peran serta masyarakat ini, terutama RT RW yang ada saat ini, alhamdulillah dengan kepemimpinan mereka kita bisa berjalan, kita bisa lebih baik dan sangat menentukan tentunya bagi perkembangan Kota Makassar ke depan. Betul Pak. Ya, tentunya dengan kerja-kerja keras yang dilakukan oleh semua pihak yang ada, kita harapkan seperti itu. Oke, lantas dengan jumlah penduduk yang sedemikian banyak ya bisa dikatakan ya Pak, dengan kondisi geografis yang ada 9.000 km ya Pak, persegi ya Pak? Ya, 9,23 km. 9, dengan jumlah bisa dikatakan kan kelurahan-kelurahan yang ada di Kecamatan Rapoci ini mungkin ditempati oleh para mahasiswa bisa dikatakan ya? Banyak oleh mahasiswa. Karena kami ada 3 kampus. Oke, betul. Iya, ada 3 kampus dan inilah yang sedikit menjadi lebih kalau di Rapoci ini dengan keberadaan mereka, karena keberadaan mereka ini kan selesai kembali ke daerah, ada lagi yang datang dan penduduk di sana itu kita lebih ekstra lagi dalam penanganannya. Berbicara tentang mahasiswa tentunya juga berbicara tentang pemuda nih. Kalau dari segi pemuda mungkin ada pembinaan-pembinaan apa saja yang sudah dilakukan untuk lorong wisata nih Pak? Mungkin kan tentunya ada elemen-elemen pemuda nih yang diikut sertakan dalam lorong wisata. Itu seperti apa sih pembinaan yang sudah dilakukan Pak? Iya, jadi kalau kami selama ini, sejak kami menjabat itu cukup akrab dengan pemuda di Rapoci ini. Ada KNPI, ada GP Ansor, ada organisasi-organisasi pemuda lainnya yang
berada di dalam wilayah kami itu kami agak sedikit lega karena mereka yang berbaur dengan masyarakat. Jadi mereka yang aktif kepada Pak Lurah, kepada Pak Camat, menyampaikan, Pak Camat, saya bikin apa lagi, saya kerja apa lagi. Dan ini yang kita sambut baik karena terus terang bahwa wilayah-wilayah seperti yang dekat kampus itu wilayah ini memang pemudanya banyak dan itu mereka semua aktif untuk melaksanakan program-program pemerintah Kota Makassar. Sehingga saya dalam beberapa kesempatan berkolaborasi dengan mereka, kemudian juga ikut aktif dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh mereka. Baik itu kerja bakti massal bersama warga, kemudian ada kegiatan-kegiatan sunatan massal yang diadakan di warga yang mengundang warga yang ada di lorong, dan ini semua bersinergi setelah berkoordinasi dengan pihak pemerintah kota melalui Pak Wali. Tentunya mereka diarahkan, ya sudah buat aja di lorong. Dan itulah pengajian dan lain sebagainya. Ini semua tidak lepas dari teman-teman pemuda yang ada di Rapocini. Dan ternyata malah inisiatif dari pemuda itu sendiri ya Pak. Karena kan biasanya mungkin secara umum nih kalau berbicara tentang pemuda pada ini ya Pak agak bodoh amat biasanya. Tapi kalau di Kecamatan Rapocini malah sebaliknya ya Pak. Alhamdulillahnya mereka yang inisiatif untuk menawarkan diri. Kegiatan apa lagi nih Pak yang bisa dilakukan? Oke, siap Pak. Pak, mungkin terkait tema kita hari ini kan ada 2 poin yang kita mesti bahas nih Pak. Ada lorong wisata dan juga pelayanan. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan dulu nih Pak, total ada berapa lorong wisata yang sudah hadir di Kecamatan Rapocini nih Pak? Alhamdulillah dari 11 kelurahan, kita kan diwajibkan 7 lorong per kelurahan. Jadi Rapocini untuk tahun 2022 ini kita siap 77 lorong. Sudah siap 77 lorong, yang mana oleh Pak Wali Kota sudah menyampaikan kepada seluruh lurah bahwa kalian semua harus siap karena saya akan datang dalam kesempatan yang tidak kalian duga. Tidak terduga ya. Tidak terduga, iya. Jadi saya di mana saya mau singgah, saya singgah. Nah, sehingga para lurah ini dan teman-teman RT RW yang ada di wilayah, khususnya di lorong ini, mereka semua siap siaga dalam rangka kunjungan Pak Wali yang tidak diduga-duga ini. Sehingga alhamdulillah ada beberapa kelurahan yang sudah menjadi unggulan lorongnya. Itu malah kita sudah mendapatkan penghargaan lebih duluan. Sudah dapat penghargaan ya Pak? Ya, seperti yang pertama itu di lorong dikasih-kasih, di lorong kasih-kasih itu kemarin oleh Ibu Wali Kota diikutkan dalam lomba lorong hatinya PKK. Alhasil setelah diseleksi seluruh Kota Makassar, kita terbaik 1. Terbaik 1. Ya, diikutkan pada tingkat kota tingkat Sulawesi Selatan, PKK Sulawesi Selatan. Tim penilai dari Sulawesi Selatan pun datang. Jadi semua kabupaten mengusulkan 1 unggulannya. Ternyata setelah selesai diseleksi, Makassar lagi yang juara. Jadi juara 1-nya itu ada di Kasih-Kasih. Kelurahan Kasih-Kasih, Kecamatan Rapocini. Ini satu kebanggaan. Kemudian yang kedua, kita pun ada lorong Blodul yang ada di Montomakio. Itu pun kemarin oleh Pak Wali dipilih untuk tempat wawancara. Wawancara bersama siapa nih Pak? Ada media nasional. Media nasional. Pak Wali bilang ya sudah kita di lorongnya Rapocini. Jadi alhamdulillah ada kepercayaan lagi Pak Wali untuk ke situ. Dan setelah kita lihat di televisi cantik tuh itu Montomakio. Jadi pasti ada alasan tersendiri bagi Pak Wali untuk memilih lorong tempat, yang ada di Kecamatan Rapocini tapi kan kalau Pak Wali itu jangan kepuas jangan kepuas ini belum apa-apanya, masih banyak kurangmu saya lihat. Tapi
Jadi kita tidak bisa puas dengan dipilihnya tempat apa, pokoknya Pak Wali tidak bisa puas, harus jalankan semua karena di dalam lorong wisata ini semua item itu sudah ada lengkap. Siapa yang bina, siapa yang bimbing itu sudah siap semuanya. Dan kalau ada item yang tidak jalan, maka itu belum sempurna. Tapi ya alhamdulillah kami di Rapocini ini kita berusaha untuk mengembangkan. Seperti kemarin di Wontomakyo lagi, itu lorong sejahtera, disingkat Lontara. Jadi kalau Pak Wali itu minta supaya daerahnya, lorong wisata itu pakai nama luar negeri juga. Ya, jadi kita masukkan di situ. Ternyata keunggulannya andalannya lorong sejahtera itu ternyata ada di budidaya maggot. Budidaya maggot di sana itu yang menjadi bahan pakan ternak itu sudah menjadi hal yang sudah biasa bagi warga sekitar. Kalau di lorong lain pasti apa itu, kenapa ada ulat-ulat? Betul. Tapi ternyata di sana itu sudah biasa bagi mereka karena mereka sudah menghasilkan. Hal yang tidak pernah diduga bahwa makanan sisa itu dikumpul di dalam satu wadah. Kemudian diteballah benih-benih lalat di sana untuk berkembang menjadi lalar kan. Nah ini satu hal yang tidak biasa sebelumnya. Tetapi sekarang setelah menghasilkan, masyarakat sudah bisa menggunakan menjual. Wah itu sudah rame-rame. Ternyata ada cara untuk mendapatkan tambahan lain di samping kegiatan-kegiatan UKM lainnya seperti kuliner yang ada. Nah, inilah menjadi unggulan. Kemudian ada satu lagi di lorong Wontomakyo itu, di lorong sejahtera. Itu warga di sana sangat menyayangi orang tua. Orang lanjut usia. Karena ternyata lanjut usianya hanya sisa 7 orang berapa. Itu di dalam kegiatan pemuda yang ada di sana, itu memberikan 1 hari untuk pelayanan kepada orang tua mereka. Jadi rame-rame mereka melakukan olahraga bersama lansia, kemudian menemani dia makan, kemudian ini satu hal yang luar biasa bagi saya karena ternyata yang berkembang di sana itu adalah teman-teman pemuda atau adik-adik mahasiswa kita yang kuliah di Fakultas Kesejahteraan Sosial gitu. Yang melayani masalah-masalah sosial. Nah ternyata mereka setelah bergabung mengambil bagian untuk merawat orang tua. Jadi ditemani cerita, ditemani makan, terus dikasih bingkisan sebagai bentuk perhatian kepada mereka. Dan ini luar biasa. Kemudian ada lagi anak-anak kita yang terlantar di jalan itu langsung diambil oleh mereka. Sekarang sudah jumlahnya 15 orang untuk diberikan pembelajaran atau belajar gratis. Kemudian juga diberikan juga santunan yang mereka kumpulkan dari warga yang ada di situ. Dan inilah lorong wisata juga yang dimaksud Pak Wali. Hal-hal yang kita tidak sangka sebelumnya itu bisa kita ciptakan tentunya dengan menjadikan lorong itu sebagai tempat mereka untuk melakukan segala aktivitas. Nah inilah lorong wisata. Jadi kalau ada tamu makan, ayo kita. Terus ada tamu yang mau lihat bagaimana warga lorong itu memperhatikan atau memelihara orang tua yang lansianya, ya seperti itu. Dan itu luar biasa bagi saya. Tentunya luar biasa Pak, karena dibandingkan dengan lorong-lorong yang ada mungkin, kalau bisa dikatakan yang baru saya dengar ini, dan juga pastinya Tribuners baru mengetahui ini nih Pak, bahwa bukan hanya dari segi perekonomian dalam hal ini adalah kuliner yang biasanya di kecamatan-kecamatan kan, atau juga lorong-lorong yang ada di kelurahan kecamatan lain ini tentunya mengutamakan dari segi kemanusiaan nih Pak, kuliner. Tapi ternyata kalau di Kecamatan Rapocini sendiri ada unsur lain nih Pak. Ada lorong yang ada khusus yang dikembangkan, mensejahterakan masyarakat juga. Tentunya betul. dari segi sosial, bagaimana memperhatikan orang tua seperti yang dikatakan oleh Bapak. Tentunya ini menjadi kebanggaan tersendiri loh Pak ya. Dan saya juga berharap kepada semua teman-teman lur yang ada di Rapocini, kalau bisa
contoh yang diberikan oleh Lorong Sejahtera itu bisa menular juga, karena ini satu hal yang sangat bagus sebenarnya. Di mana kita biasanya yang punya orang tua, apalagi yang sudah tidak ada orang tua, biasanya ketika melakukan pekerjaan itu dia pasti rindu. Betul. Ada kerinduan sendiri nih Pak. Dan itu nilai ibadahnya pasti tinggi. Betul. Oke, Pak, kalau dari segi program atau juga kegiatan yang dilakukan ini untuk bisa dikatakan merangkul orang tua nih Pak, itu gagasannya dari mana sih Pak? Apa di Lorong atau gimana Pak? Memang di Lorong itu ada adik kita yang kuliah di STKS, Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial. Mungkin dari aplikasi yang dari ilmu yang diaplikasikan di situ. Dan ternyata sangat luar biasa bagi saya, dan itu yang luar biasa. Iya, bukan berguna bagi sendiri, tapi juga banyak orang ya Pak. Betul. Dan tentunya juga menjadi contoh bagi lorong-lorong yang lainnya, di mana mungkin ada mahasiswa lain di lorong yang ada dengan ilmu mungkin seperti apa ya? Insya Allah kalau saya ikuti perkembangannya, dia sudah mengembangkan lagi di lorong apa lagi di daerah Panakukang kalau salah. Jadi bukan hanya di lorong yang sendiri ya Pak, tapi juga mengajak bekerja sama. Sudah mengajak lagi, karena baku panggil kita jadi bagus ini ada mahasiswa, karena nilai positifnya itu yang saya lihat. Luar biasa. Berarti ada nilai ini Pak, kebijaksanaan dan juga toleransi nih, bukan hanya sesama tapi juga bagaimana mengutamakan orang tua, gitu ya Pak. Oke Pak, tapi kalau kita kembali sedikit nih, tadi kan Bapak mengatakan bahwa Pak Wali sempat mengatakan jangan puas dan juga bisa datang tiba-tiba ke lorong yang ada di kecamatan-kecamatan. Nah kabarnya pada 4 Oktober lalu kan mungkin secara tiba-tiba juga ya Pak Wali berkunjung ke Lorong Silves nih Pak. Iya. Kalau dari Lorong Silves ini yang bisa menjadi unggulan itu seperti apa saja nih Pak? Yang kalau di Lorong Silves itu dia adalah lorong pertama yang membangun bank sampah. Oh, bank sampah. Ya, jadi pertama bank sampah di Rapocin itu di Lorong Silves. Dan ini sekarang wajib bagi semua lorong untuk melakukan bank sampah. Karena itu di samping dia ada kegiatan untuk membersihkan wilayah, juga bernilai ekonomis ketika sampah-sampah itu sudah dikelompokkan dan dijadikan dijual menjadi barang ekonomis. Dan ini ada di situ. Kemudian di Lorong Silves juga itu bagaimana mengembangkan ekonomi kerakyatan atau teman-teman di UMKM yang di sana itu ya sudah sangat kelihatan dari lorong itu bahwa setelah mereka berdaya, setelah mereka melakukan kegiatan-kegiatan yang dulunya menjadi sesuatu yang biasa-biasa, sekarang sudah luar biasa karena setelah mendapat izin dari Dinas Koperasi dan PTSP, itu mereka bisa berkembang lagi menjadi kegiatan menjualnya itu bisa naik lagi, bisa mendapatkan KUL, bisa mendapatkan yang awalnya modalnya sangat kecil, sekarang sudah bank yang tawari dia, sudah datang BRI, datang Bank Mandiri untuk itu, dan tinggal dia yang kalau apakah kita ini bisa kembangkan. Di dalam situ ada juga keterampilan di Silves, kemudian ada juga seni di situ, ya apa nih, Pagandrang, gendang ya gitu gendang ya, gendang ya, Pak. Ya tradisional yang sudah jarang kita temukan di kota besar. Ternyata di Silves itu ada, dan pada kesempatan ini juga ya, kalau seumpama ada warga yang membutuhkan bisa datang ke Lorong Silves, karena kan orang biasa sunatan, orang biasa kawin, dia butuhkan biasa itu Pagandrang sebagai orang Makassar. Ya, kita ada di sana dengan pemain-pemainnya yang juga dari mahasiswa. Ya, ini semua mahasiswa seni yang ada dari UNEM itu, mungkin dia kos di situ, dia main, tetangga-tetangga suka dengar, sudah ikutlah mereka. Nah, ini dikembangkan. Ternyata nanti bisa keluar semua ini ketika kita
proklamirkan itu lorong wisata. Oh, ini juga tukang AC juga yang ada di situ, tukang kerja brankas juga yang jarang kita dengar. Pernah dengar reparasi brankas? Untuk saat ini baru kayaknya Pak ya. Di sana ada. Oke, di Kalau lorong ada ada ya. ada brankasnya rusak atau apa tua tidak bisa dibuka, bawa ke sana. Ada ahlinya di bisa lorong diperbaiki situ. nih. Bisa diperbaiki. Oke. Iya, kemudian ada juga tukang AC yang dan macam-macam lah. Itu semua menjadi potensi. Betul, betul. Dan semuanya itu digitalisasi oleh Pak Lurah dengan timnya yang ada di bawah. Jadi begitu kita masuk di lorong Silpos, kita hanya scanning melalui barcode, itu semua sudah kelihatan. Keterampilan apa ada di sini, kuliner apa yang ada di Silpos, terus apa yang bisa kita dapatkan di situ. Ya, alhamdulillah. Dan ini kan pembelajaran yang sangat besar bagi Kota Makassar atau warga kota. Kalau sekiranya hal-hal yang kecil yang kita bisa manage dengan baik menjadi potensi yang besar sebenarnya untuk kita dan semua warga. Betul, betul Pak. Dan kami akui perlampauan. Oke, dan khususnya di lorong Silpos ada jasa-jasa, banyak jasa ya Pak yang ditawarkan, ada begitu banyak potensi jasa yang ditawarkan mulai dari seniman, bahkan juga teknisi ya Pak. Oke, siap-siap Pak. Dan tentunya juga ini menjadi informasi buat Tribuners. Mungkin ada yang membutuhkan nantinya bisa langsung ke lorong Silpos. Bisa. Siap. Nah, itu sudah mendapat ajakan langsung nih dari Pak Camat. Lorong Lubas ini, lorong Lubas, ya. Ya, Pak, dan juga kalau berbicara tentang lorong wisata dan juga budidaya, tentunya kan sudah ada hasil panen nih yang dilahirkan. Ada nih. Ya, oke. Kabarnya yang ada hasil panen ini di lorong ini ya, Pak, lorong Chanpanha. Iya. Celah-celah ini ya? Iya. Oke, itu budidaya seperti apa saja yang sudah berhasil dipanen itu? Pertama itu sayur-sayurannya. Oke, dari segi sayuran. Ya, jadi di sana itu sudah bisa dikatakan lorong inflasi juga, karena dengan keberadaan partisipasi masyarakat untuk mengembangkan ini lorong tanaman-tanaman komoditi ini, ya itu dengan sendirinya dia bisa menekan inflasi. Betul. Karena di tempat lain nilai harganya mahal, di Makassar tidak seperti itu. Karena semua bergerak untuk itu dan kita bangga dengan kegiatan itu. Kemudian sudah ada juga panen ikan nila. Oke, ikan nila sudah dipanen ya Pak, di lorong. Sudah dinikmati, tapi lebih banyak dinikmati, tidak mau jual itu, mau makan sendiri. Jadi kesejahteraan hidup Pak. Tapi mungkin nanti setelah dikonsumsi pribadi, kemudian dikembangkan lagi Pak. Bisa dijual nih. Kalau misalnya sudah menyeluruh ke masyarakat untuk kegiatan budidaya itu, pasti dijual. Karena kan banyak yang suka. Iya, betul. Iya, banyak yang suka. Termasuk Ibu Wali Kota suka sekali, dia bilang, suka sekali gitu kan begitu. Ikan nila. Kalau lobster sendiri bagaimana? Apakah sudah panen atau masih lobsternya kalau yang terakhir saya belum dapat informasi, tapi semua lobster itu sementara dibudidayakan di lorong-lorong yang ada. Seperti di lorong Lubas, kemudian di Silpos, kemudian ada di lorong apa nih namanya Cela-Cela itu sudah ada. Iya. Berarti untuk saat ini masih dalam proses pengembangbiakan mungkin ya Pak. Oke. Jadi kita tunggu juga nih Pak hasilnya. Nanti diundang Ki kalau misalnya sudah panen. Oke, siap Pak, ditunggu ya undangannya Pak. Siap. Oke, siap Pak. Pak, mungkin kan ini tadi kita sudah membahas tentang lorong wisata dan juga pastinya dari tema kita pada hari ini bagaimana pelayanan warga di Kecamatan Rapocini ya Pak. Pak, kalau bisa dijelaskan sedikit bagaimana sih kondisi pelayanan publik yang ada? Mungkin kita berbicara sebelum digitalisasi ya Pak. Secara garis besar atau gambaran umumnya seperti bagaimana nih Pak? Kalau Rapocini itu sejak kami menjabat, alhamdulillah sih sebenarnya, karena di Rapocini itu salah satu kecamatan yang cukup baik dalam pelayanan dari camat-camat sebelumnya ya. Malah kami punya warung itu yang salah satu yang pertama-tama itu pernah tampil di tingkat
tingkat Kota Makassar, untuk kecamatan. Ya. Kita banyak menerima tamu dari luar, khususnya tamu-tamu yang mau mempelajari pelayanan-pelayanan pemerintah terhadap masyarakat di wilayah. Yang menjadi contoh itu ya selalu Rapocini. Oke. Ya. Berarti ada nilai plus sendiri ya Pak Alhamdulillah. dari Kecamatan Rapocini terkait pelayanan nih. Iya. Jadi kewajiban kami selaku camat yang terakhir hari ini, ya camat yang sekarang itu pasti melakukan pengembangan kegiatan. Jadi saya rencana pada tahun 2022 ini, sementara proses juga karena website yang kami dapatkan kemarin ketika kami masuk itu hampir sudah sudah tidak bisa mengikuti perkembangan. Jadi kami menganggarkan kembali untuk websitenya Kecamatan Rapocini. Sudah ada sih, cuman butuh pengembangan lagi. Kemudian untuk pelayanan kami mengambil kegiatan itu, bagaimana pelayanan itu bisa lebih cepat dari apa yang ada selama ini. Seperti ada program Sipelor. Oke, kalau dari Kecamatan Rapocini ada inovasi Sipelor nih. Iya, Sipelor itu sistem pelayanan motor lorong. Oke. Ya, jadi dari kita jalan warga itu staf kelurahan atau staf kecamatan yang mendapatkan misalnya telepon dari warga bisa langsung berkunjung, kemudian hanya menyerahkan apa yang menjadi dasar daripada apa yang mereka inginkan, itu dalam waktu yang tidak terlalu lama dikerjakan, langsung dikembalikan lagi ke masing-masing. Tidak perlu ke kantor, hanya cukup menelpon saja, ataukah aplikasi yang kami sementara kembangkan ini nanti cukup diklik bisa. Begitu juga dalam pelayanan pembayaran retribusi persampahan yang hampir setiap tahun kadang-kadang menjadi masalah. Betul, Pak. Ketika dijemput, karena sekarang ini sudah bukan zamannya lagi jemput uang. Karena rawan untuk terjadi sesuatu tanda kutip yang tidak kita harapkan Iya, kita tidak harapkan. Nah, dengan pelayanan seperti ini sudah ada program pemerintah melalui KIRIS itu yang itu nantinya akan dikembangkan melalui aplikasi, mereka tinggal klik, masuk, bayar. Jadi tanpa uang lagi untuk pembayaran. Dan dengan cara ini diharapkan retribusi persampahan itu lebih maksimal. Betul. Dan ini tugas pemerintah sebenarnya, tugas-tugas kami di kecamatan dan kelurahan untuk mewujudkan itu. Sehingga menimbulkan juga rasa aman bagi warga bahwa retribusinya terbayarkan. Ini biasa ada dibayar tapi tidak nyampe. Betul. Ini tidak nyampenya ini akhirnya membuat kita pendapatan kita itu tidak capai target. Ya, kalau tidak capai target ya pasti penurunan lagi dalam hal pelayanan. Padahal masyarakat sebenarnya sudah memberikan. Cuma karena dalam bentuk tunai ini bisa tanda kutip disalahgunakan, akhirnya seperti itu. Dan inilah yang harus kita perbaiki melalui pelayanan-pelayanan yang ada dan yang kami sementara kembangkan ini, insya Allah akan kita minimalkan lagi hal-hal yang tidak baik. Betul. Bagaimana kita meminimalisir ya Pak, betul, semua kemungkinan buruk yang akan terjadi dengan mengefisienkan nih Pak, dengan adanya aplikasi yang tadi disebutkan ada Sipelor ya Pak. Sipelor ya. Pak, nanti mungkin kalau untuk aplikasi ini akan di-launching pada bulan berapa nih Pak? Targetnya pada tahun ini kan? Targetnya tahun ini sebenarnya. Jadi kita usahakan untuk bisa meluncing. Rencananya kalau bisa di bulan November ini, di ulang tahun kota. Iya, kami berusaha untuk itu dan sementara kami usahakan untuk bisa menyelesaikan. Kalau muncul pertanyaan Pak, progresnya hingga saat ini bisa dikatakan berapa persen nih Pak? 70 nih. Oke, sudah 70%. Berarti mungkin tinggal tunggu apa nih Pak? 30%-nya ini berasal dari mana? 30%-nya ini dari pengembangan website yang kami sementara lakukan. Karena
ada kendala kemarin di administrasi. Terus terang ada kendala administrasi sehingga anggarannya itu belum bisa keluar. Oke, siap Pak. Tapi semua kecamatan kayaknya seperti itu. Masih terus mengembangkan ya Pak, berusaha mengembangkan dan juga bagaimana tentunya kecamatan-kecamatan lain juga punya harapan seperti Bapak dalam launching program ini, tentunya maunya di bulan ini bertepatan dengan hari ulang tahun Kota Makassar. Tapi saya usahakan, mudah-mudahan kita bisa selesai. Ya, tentunya juga kita mendoakan Pak. Dari saya juga mendoakan bagaimana nantinya program Sipelor ini bisa cepat dilaksanakan nih Pak. Oke. Pak, kalau begitu kan ini programnya belum berjalan maksimal bisa dikatakan ya Pak dari Sipelor ini. Lantas bagaimana sih kondisi aktual dari pelayanan publik yang ada di Kecamatan Rapoci ini? Mungkin saat ini masih manual ya begitu ya Pak? Cuman kita sudah berusaha untuk mulai memberikan pelayanan terbaik, akuntabel dan tentunya tidak menyusahkan masyarakat karena kesan-kesan awal itu biasanya orang malas kapian dia banyak duduk anunya ini kesan-kesan seperti itu. Tapi kami selalu sudah menyampaikan bahwa terutama kepada para staf yang ada bahwa mari kita melayani dengan baik, melayani dengan hati dan tentunya di Rapoci ini sudah bebas pungli. Ya, tidak ada, jangan coba-coba karena kalau kita melaksanakan berarti kita hianati sebenarnya diri kita karena kan pemerintah sudah memperlihatkan keseriusannya dalam hal memberikan pelayanan terbaik. Tentunya kepada semua PNS tentunya sudah diberikan TPP dan itulah yang menjadi motivasi sebenarnya untuk memberikan pelayanan. Dan insya Allah di Rapoci ini saya sudah berkomitmen dengan para lurah jangan lagi ada pungutan-pungutan yang di luar ketentuan. Dan itu yang kita akan tuntaskan semua. Jadi memang Bapak pribadi dan juga sudah disampaikan kepada rekan-rekan kerja ya Pak bahwa harus bebas dari pungli ataupun calo nih Pak. Biasanya kan jangan dipakai begituan lagi. Iya betul, mending urus sendiri ya Pak, langsung datang karena juga pelayanan-pelayanan yang ada di kecamatan tentunya sudah disampaikan untuk bagaimana tidak mempersulit ya Pak. Karena mungkin kondisi sebelum adanya arahan seperti ini bisa dikatakan biasanya masyarakat itu agak takut ke karena dipersulit ya Pak. Iya, merasa dipersulit. Merasa dipersulit. Padahal tidak tahu. Iya Pak, tentunya menjadi informasi bagi masyarakat khususnya di masyarakat Rapoci ini Pak, bahwa kecamatan Rapoci ini sudah bebas dari pungli. Bebas. Dan tidak akan dipersulit. Tidak dipersulit. Siap Pak. Pak, kalau berbicara tentang ini kan masa kepemimpinan Bapak mungkin dimulai pada bulan 8 tahun lalu ya. Berarti ini masih dapat pandemi Pak. Masih dapat. Pak, menjadi pertanyaan bagaimana sih kalau pelayanan di Kecamatan Rapoci ini pada saat pandemi dan transisinya ke sini saat ini endemi? Jadi memang kami ikut program Pak Wali melalui Makassar Recover kemarin yang mana kita semua dari elemen pemerintah dan masyarakat yang ada kemarin itu memang kita meminta untuk tetap patuh pada protokol kesehatan dan alhamdulillah semua bisa kita jalani dengan baik dan semua program-program yang kemarin dijalankan di 2021 itu bisa kita laksanakan termasuk recover center yang sudah dibuat untuk bagaimana masyarakat itu bisa terlayani dengan baik melalui recover center. Dan 11 kelurahan itu kami semua sudah buat dan sudah lakukan pelayanan di dalamnya. Dan di masa endemi ini tentunya banyak yang bertanya, diapain itu recover center? Iya, betul Pak, pasti menjadi pertanyaan. Selesai pandemi? Tidak. Recover center itu menjadi milik masyarakat dan tentunya kegiatan-kegiatan yang membutuhkan tempat, misalnya pelayanan posyandu bisa di recover center, pelayanan lansia yang selama ini di puskesmas bisa di recover center. Begitu juga kegiatan-kegiatan adik-adik yang membutuhkan tempat yang tidak terlalu luas, ya bisa silakan di recover center. Jadi
kita arahkan ke sana untuk semua kegiatan-kegiatan yang sifatnya dibutuhkan oleh secara umum. Iya. Tentunya seperti yang dikatakan oleh Bapak, pasti menjadi pertanyaan juga nih Pak, seperti yang dikatakan bahwa ini tank-tank itu yang recover itu bisa digunakan untuk apa, padahal kan pandemi sudah sudah melandai nih, bisa dikatakan. Ternyata kalau dari Kecamatan Rapocin ini sangat terbuka luas untuk bisa digunakan oleh masyarakat ya Pak. Oke. Kalau izinnya itu boleh ke mana nih Pak? Untuk langsung aja ke Pak Lurah. Oke, minta seperti sekarang ini ada pendataan Reksosek ya. kan. Ada pendata itu pakai tempat itu di situ. Dikasih sama Pak Lurah, di situ mau di belakang kumpul kalau mau ke rekonsiliasi data misalnya kan. Kan ini mereka menyebar ada berapa orang. Nah kalau misalnya waktu istirahat dia data tidak di kantor Lurah, di recover center lagi gitu. Kita upayakan seperti itulah dan ada beberapa adik-adik yang teman-teman remaja pemuda yang ada di wilayah itu biasa minta sih, Pak Camat bisa kerjaan itu, bicara mau sama Pak Lurah, bisa gitu. Tapi memang untuk masyarakat umum dibuka secara bebas ya, kalau bisa diterang, tapi sesuai dengan standarnya. Ya, terutama untuk tempat berkoordinasi, ETRW juga biasa menggunakan, ETRW biasa menggunakan tempat koordinasi di situ. Tidak melulu di kantor lurah nih, mereka semua. Dan bahkan dengan adanya lorong wisata ini sudah bisa melakukan rapat koordinasi di lorong-lorong ya Pak? Iya, bisa. Oke, siap Pak. Pak, tentunya juga menjadi pertanyaan nih Pak Alu, bagaimana sih strategi atau langkah-langkah yang dilakukan untuk mempertahankan dan juga pengembangan dari lorong wisata dan juga pelayanan publik nih Pak? Kalau dari Pak Alu sendiri mungkin ada saran-saran apa yang diberikan kepada rekan-rekan kerja Pak? Kalau saya seperti Pak Wali saya, kuncinya satu, tidak bisa puas, tidak bisa cepat puas. Karena kalau kita sudah jalani yang satu, mungkin ada hal-hal yang berbau inovatif lagi yang bisa kita lakukan. Dan itu wajib bagi pemerintah kota untuk melakukan inovasi. Jadi perintahnya Pak Wali malah itu satu tahun itu harus ada inovasi dari. Iya, jadi Pak Lurah harus buat inovasi, Pak Camat harus buat inovasi. Semua pejabat pemerintah kota itu wajib untuk membuat inovasi. Dan inovasi itu bisa muncul dari wilayah-wilayah kita seperti di lorong itu. Jangan hanya satu saja sudah selesai. Makanya biasa banyak yang mandek ketika sudah selesai, apalagi malas berpikir, tidak inovatif. Dan itu menjadi tanggung jawab besar kami dari amanah yang disampaikan oleh Pak Wali Kota. Sehingga saya baru-barusan tadi saya rapat dengan para lurah, coba karena sekarang ada perintah lagi dari Bapak Wali Kota untuk memberikan inovasi masing-masing, satu lurah satu inovasi, camat juga satu inovasi. Kita pikirkan itu dan tidak usah jauh-jauh, saya bilang tidak usah jauh, kita di lorong aja mengembangkan. Sehingga inovasi ini berjalan terus. Mungkin besok inovasinya kita yang ada di sini nanti dikerjakan di sana menjadi inovasi barunya orang, tidak apa-apa. Jadi inspirasi bisa menjadi inspirasi kan. Nah, begitu juga kita bisa mencari inspirasi dari orang lain untuk membuat inovasi juga, karena kan tidak ada di tempat tak. Nah, ini yang kita kembangkan, sekalipun itu sudah ada di daerah, tidak apa-apa. Kali ini versinya kita yang kita kembangkan mungkin sedikit dari orang, dan inilah yang akan kami lakukan. Mudah-mudahan kami bersambut teman-teman semua di wilayah kelurahan bisa melaksanakan arahan dari Pak Wali Kota, dan insya Allah kalau itu terjadi maka Makassar akan bukan lagi 2 kali tambah baik, lebih 2 kali lagi. 2 kali tambah baik ya Pak pastinya. Oke, siap Pak. Pak, kalau sesuai dengan statement Bapak tadi ini bahwa baru tadi siang ya Pak rapatnya? Ya, tadi siang. Berarti mungkin masih dalam proses ini ya Pak, idenya kalau dari Bapak sendiri itu terkait inovasi yang dilahirkan? Itu pertama yang saya lakukan tadi. Yang kedua ya dalam rangka ulang tahun kota, karena kita mau ada kegiatan lomba nyanyi apa nih? Anak Lorong Makassar. Makassar, inovasi baru ya Pak? Ada program baru. Iya. Bagaimana mereka mencintai Makassar, ya kita mencintai lorong dan kita tahu juga siapa anak lorongnya Makassar. Mari kita nyanyikan dan semoga bisa menjadi inspirasi untuk kita berbuat.
Tentunya juga untuk mengembangkan musikalitas dari Ya, acara kejalanan ya, ya, Pak. Anak ya. lorong nih. Ya karena ini prakerja sama KPJ, kelompok pengamen jalan Kota Makassar. Dan, ini juga yang menjadi kebanggaan karena di saat sekarang ini mereka juga bisa mengembangkan itu dan tentunya kita menggali potensi itu dari lorong. Betul. Iya. Oke, siap Pak. Iya. Pak, tadi kan ada statement Bapak yang mengatakan bahwa tanggung jawab dan juga dari program yang ada ini tentunya besar ya Pak, cukup besar ya. Iya. Pak, lantas menjadi pertanyaan, tantangan seperti apa sih yang dirasakan oleh Pak Alu selama menjabat sebagai camat nih? Ya tentunya tantangan yang saya dapatkan itu terkait pelayanan. Yang dulunya saya sebelum saya jadi camat, saya kan sebelumnya di Dinas Perdagangan yang notabene kerjanya tentunya kerja terorganisir. Tapi di kecamatan ini betul-betul HP saya itu tidak pernah nonaktif ya, Pak? aktif. Iya, karena 24 jam 24 betul. jam, Iya. Belum lagi kalau ada kebakaran di malam hari, itu semua harus kita terima sebagai satu hal yang mewajibkan kita untuk memberikan pelindungan, pengayoman pada masyarakat. Dan saya berharap mudah-mudahan di dalam masa jabatan ini tetap kami dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena tantangannya begitu berat dan tentunya doa-doanya warga, doa-doanya teman-teman semuanya, bagaimana kita bisa lebih sukses ke depan dengan jabatan kami yang ada saat ini. Siap, Pak Amin. Tentunya juga saya mendoakan dan juga pastinya Tribuners di rumah ini dimanapun berada, pasti mendoakan bagaimana kesuksesan seorang camat Rapocini ini. Siap, Oke, Pak. Makasih. Oke, siap Pak. Pak, mungkin sebelum kita ke closing statement, tentunya menjadi pertanyaan juga nih bagi Tribuners. Apakah ada kisah menarik atau kisah haru yang mungkin bisa diceritakan oleh Pak Alu selama menjabat sebagai camat? Itu tadi yang saya sampaikan, bagaimana adik-adik kita itu mencintai orang tua. Oke, itu ya yang paling mengharukan memang sih Pak. Iya, saya melihat langsung dan langsung mengingat orang tua saya. Aduh Pak, maaf ya Pak. Memang Pak. Iya, dan itu memang pemimpin harus seperti itu. Oke, siap Pak. Harus perasaan itu harus selalu diasah. Betul. Terutama kita yang sudah tidak punya orang tua, pastinya kita merasakan rasa rindu itu. Iya, dan itu saya salut. Oke Pak, terima kasih banyak Pak sudah mau berbagi kisah haru. Maaf nih Pak, terharu buat Pak Alu pada sore hari ini. Siap. Tentunya kami juga mendoakan bagaimana almarhum Bapak. Iya Pak. Dan ibu saya yang selalu mendoakan. Iya betul Pak. Iya. Oke Pak. Oke kita agak tenang dulu Pak. Sebelum ke closing statement. Tentunya dia juga mau minta Pak kesediaan Bapak untuk memberikan closing statement. Mungkin ada harapan juga imbauan yang mau disampaikan oleh Pak Alu selaku camat dari Kecamatan Rapocini kepada masyarakat mungkin. Terima kasih teman-teman Tribuners. Saya selaku camat Rapocini menyampaikan terima kasih tentunya kepada seluruh masyarakat yang sudah melaksanakan ataupun mendukung program-program pemerintah terutama lorong wisata, dan tentunya peningkatan pelayanan yang kami selalu harapkan, koreksi dari masyarakat untuk pemerintah yang ada di wilayah Kecamatan Rapocini. Dan saya berharap mudah-mudahan di ulang tahun Kota Makassar ini, Rapocini bisa menjadi kecamatan terdepan dalam pelayanan dan terdepan di dalam pelaksanaan tugas-tugas yang diserahkan oleh pemerintah. Demikian, terima kasih. Oke Pak, saya masih terharu loh Pak. Mohon maaf ya Pak, sudah bikin terharu. Tapi tentunya juga kita mau berterima kasih karena Bapak Alu ini sudah bersedia untuk membagikan informasi, juga edukasi buat sudah masyarakat. Luar biasa sekali karena saya bagian terakhir dari seri ke-15 ya Pak? Iya. Mungkin sebelum kita menutup program pada hari ini nih Pak, biasanya kan seperti camat-camat lain, kita mohon kesediaannya Pak untuk mengucapkan selamat hari jadi buat Kota Makassar yang boleh. 15 serta harapan Bapak nih ke depannya. Silakan Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sahrudin, Camat Rapoci ini mengucapkan selamat ulang tahun untuk Kota Makassar yang ke-415. Semoga Makassar makin jaya, jaya dalam pelayanan, jaya dalam pelaksanaan inovasi yang selama ini selalu menjadi yang terbaik. Bravo Makassar. Bravo Makassar, luar biasa sekali. Mari kita beri aplaus yang meriah buat narasumber kita pada sore hari ini. Tentunya saya juga mengucapkan banyak terima kasih Pak, Pak Alu, sudah bersedia hadir di sela-sela kesibukannya untuk berbagi kepada Tribuners semua. Sama-sama, terima kasih. Saya juga terima kasih karena informasi ini pasti menyebar ke seluruh dunia. Betul. Oke, siap Pak, seluruh dunia ya? Iya, seluruh dunia. Metaverse ini pasti Ya, mendunia. Makaverse ini pasti mendunia. Terima kasih. Pak, sekali lagi terima kasih banyak Pak. Salam Ki, peduli Ki, salam Ki. Sehat Ki Pak. Sukses terus. Tentunya kalau camat itu manusia setengah dewa. Oke, manusia setengah dewa ya Pak. Ada lagunya ya? Ada lagunya karena ya tidak bisa menghindar dari semua aduan masyarakat. Apapun, sebesar apapun, sekecil apapun, kita harus melayani. Siap. Terima kasih banyak Pak. Iya deh. Iya. Peduli Ki, selamat Ki. Oke, siap. Dan juga buat Tribuners, terima kasih masih setia menyaksikan program kita pada sore hari ini. Dan juga jangan lupa untuk menyaksikan program seri lain selanjutnya dan juga program Tribun Timur lainnya. Saya Fiona Jeretno mewakili narasumber dalam hal ini Pak Alu selaku camat dari Kecamatan Rapocini, juga tim atau kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.